Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mawadda dengan nomor induk mahasiswa 12 11 03 21 10 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Manajemen Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana konsep dasar manajemen peserta didik? Nah, konsep dasar manajemen peserta didik itu merupakan suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah, sehingga secara optimal dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, pengertian manajemen peserta didik menurut para ahli dan pendapat saya tentang pengertian manajemen peserta didik. Nah, menurut Suitopo dan Sumanto, manajemen peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Nah, sedangkan menurut pendapat saya, manajemen peserta didik itu sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah, sehingga secara optimal dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, peran supervisor dalam meningkatkan mutu guru dalam manajemen peserta didik. Nah, supervisi di sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor. Nah, supervisor memiliki tugas yaitu memeriksa setiap persiapan guru mengajar dan mengomentari persiapan mengajar yang dibuat oleh guru tersebut. Nah, dengan adanya peranan supervisor dalam meningkatkan proses pembelajaran menjadi mutu penting dalam pendidikan. Nah, ada beberapa peranan supervisor yang harus diterapkan dalam meningkatkan proses pembelajaran oleh guru, yaitu yang pertama sebagai koordinar. Nah, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar dan tugas-tugas guru dengan baik dalam setiap kegiatan guru tersebut. Yang kedua yaitu sebagai konsultan. Guru dapat memberikan bantuan atau bimbingan kepada setiap guru tersebut dalam mengkonsultasi setiap masalah yang dihadapi guru, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Yang keempat, sebagai evaluator. Nah, seorang supervisor dapat membantu para guru dalam menilai hasil dan proses belajar dan juga dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan oleh guru. Nah, yang terakhir, yang kelima, memberikan pimpinan yang efektif dan demokratis. Nah, peranan supervisor tersebut dapat didukung oleh tugas-tugas supervisor itu sendiri, yaitu dengan melakukan pembinaan dalam mengembangkan pada kinerja guru serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, peran kepala sekolah sebagai edukator dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara memberikan membimbing kepada siswa dan juga guru serta para karyawan agar dapat langsung menerima pelatihan, pembinaan, dan juga dilakukannya pemberian reward
dan juga punishment. Yang kedua, peran kepala sekolah sebagai administrator dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu memeriksa semua kelengkapan peralatan KBM, perlengkapan administrasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu adapun peran kepala sekolah ini sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua kegiatan dan menyelesaikan semua permasalahan. Selanjutnya yang keempat, peran kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu melakukan penyusunan program supervisi, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar, dan juga pengawasan terhadap perangkat pembelajaran, dan memanfaatkan hasil supervisi untuk lebih meningkatkan kegiatan pembelajaran dan mengadakan perbaikan. Nah, selanjutnya yang kelima, yang terakhir, yaitu peran kepala sekolah ini dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pasti terdapat beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan itu tersebut, dan juga ada yang menghambat peningkatan mutu pendidikan itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Banyaknya kasus yang berkaitan dengan manajemen peserta didik, salah satunya dengan kenakalan remaja, yaitu suka tawuran antar sekolah yang akan mempengaruhi peserta didik. Nah, menurut saya tawuran ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Salah satu alasannya karena melibatkan tindakan kekerasan di dalamnya. Tak jarang siswa yang menjadi korban pembacokan bahkan tewas saat melakukan tawuran dengan senjata tajam dan alat-alat tawuran lainnya. Nah, faktor yang menyebabkan seseorang ikut tawuran bermacam-macam, seperti minimnya pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah, pergaulan bebas, dan lain-lain. Nah, selain itu, seseorang dapat melakukan tawuran karena adanya jiwa premanisme. Nah, pendidikan karakter cukup digalakkan untuk dilaksanakan dan selalu ditekankan pada setiap pembelajaran, terutama di masa milenial sekarang ini. Dalam pendidikan berkarakter sekolah ini, semua komponen atau stakeholder harus dilibatkan, termasuk komponen pendidikan itu sendiri, yaitu kurikulum. Melalui kurikulumlah diwujudkannya pendidikan karakter tersebut yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus tawuran antar pelajar dalam dunia pendidikan, terlebih dalam memperbaiki akhlak dan karakter peserta didik. Baik, itulah jawaban dari beberapa soal UTS tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.